Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Pusparini Astahra dengan NIM 2301015020015 dari kelas A13 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan saya mulai dari materi pertama yaitu logika matematika, materi kedua yaitu implikasi dalam logika matematika, materi ketiga yaitu tautologi dan kontradiksi. Materi keempat yaitu konsep kontor dan penerapannya. Materi kelima yaitu 9 konsep penarikan kesimpulan. Dan materi keenam yaitu kalimat berkontor dan pembuktiannya. Oke, langsung saja kita melangkah ke bab pertama logika matematika. Materi yang akan dibahas di bab ini adalah pertama, pengertian logika matematika. Logika matematika adalah cara berpikir menggunakan bahasa matematika atau logika berpikir menggunakan bahasa matematika yang ditulis dalam simbol atau lambang-lambang yang sifatnya singkat dan universal. Yang kedua yaitu operasi dalam logika matematika. Yang pertama ada negasi atau ingkaran, yang kedua ada konjungsi menggunakan kata hubung dan, yang ketiga disjungsi menggunakan kata hubung atau, yang keempat implikasi ditandai dengan pernyataan jika dan maka, yang kelima biimplikasi jika dan hanya jika, yang keenam pernyataan majemuk bersusun. Selanjutnya kita melangkah ke contoh. Contoh yang pertama itu negasi atau ingkaran. Jika premis pertama P, semua bilangan prima adalah ganjil, maka negasinya tidak benar bahwa semua bilangan prima adalah ganjil. Yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Kata hubung yang digunakan di sini adalah kata hubung dan. Misalkan premis pertama adalah P, 4 tambah 3 sama dengan 7 bernilai benar. Premis kedua Q, 7 adalah bilangan prima. Itu bernilai benar. Maka kesimpulannya P dan Q itu 4 tambah 3 sama dengan 7 dan 7 adalah bilangan prima. Keduanya benar. Di mana konjungsi hanya dapat bernilai benar jika kedua premisnya benar. Yang ketiga disjungsi atau kata hubung. Kata hubung yang digunakan di sini ada kata hubung atau. Misalkan premis pertama itu P. 5 tambah 7 sama dengan 12. Itu benar. Premis kedua Q, 12 adalah bilangan genap. Itu juga benar. Maka kesimpulannya P atau Q di mana 5 tambah 7 sama dengan 12 adalah bilangan genap. Disjungsi sendiri hanya bernilai salah jika kedua premisnya salah. Dan masih bisa bernilai benar jika salah satu premisnya ada yang benar. Selanjutnya, contoh keempat, implikasi. Jika pernyataan P 5 tambah 3 tidak sama dengan 8, ya, ini merupakan pernyataan yang salah. Pernyataan kedua, 8 adalah bilangan genap. Ini sudah pasti benar. Maka, kesimpulannya, jika P maka Q, jika 5 tambah 3 tidak sama dengan 8, maka 8 adalah bilangan genap. Jawabannya adalah benar, di mana implikasi ini selalu mengikut ke pernyataan keduanya. Jika pernyataan pertamanya benar, namun pernyataan keduanya salah, maka kesimpulannya pasti salah. Yang kelima biimplikasi, jika dan hanya jika. Pernyataan P 3 tambah 7 sama dengan 10 itu benar.
dan pernyataan Q 3 kurang dari 10, itu benar. Maka P 3 tambah 7 sama dengan 10, dan hanya jika 3 tidak kurang dari 10, itu benar. Selanjutnya, kita melangkah ke bab 2. Bab 2, implikasi dalam logika matematika. Materi yang akan saya bahas di sini adalah pertama, pengertian implikasi. Implikasi yaitu ada dua buah pernyataan yang bernilai jika dan maka, atau yang dapat kita simpulkan pernyataan P jika dan pernyataan Q maka. Yang kedua, jenis-jenis implikasi dan contohnya. Jenis-jenis implikasi di sini ada inverse, converse, dan kontraposisi. Kita melangkah ke contoh yang pertama, yaitu converse. Contohnya, jika Rudi haus, maka Rudi minum. Jadi, jika Rudi minum, maka Rudi haus. Atau bisa kita nyatakan, jika P maka Q, converse-nya jika Q maka P. Yang kedua, inverse. Jika Rudi haus, maka Rudi minum. Jadi, jika Rudi tidak haus, maka Rudi tidak minum. Jadi bisa kita nyatakan, jika P maka Q, inverse-nya negasi P, maka negasi Q. Yang ketiga, kontraposisi. Contohnya, jika Rudi haus, maka Rudi minum. Jadi, jika Rudi tidak minum, maka Rudi tidak haus. Jadi bisa kita nyatakan, jika P maka Q, kontraposisinya ingkaran Q maka ingkaran P. Selanjutnya, kita melangkah ke bab 3, tautologi dan kontradiksi. Materi yang akan saya bahas di sini, pertama, pengertian tautologi dan kontradiksi. Tautologi dan kontradiksi adalah sebuah pernyataan di mana tautologi selalu bernilai benar dan kontradiksi yaitu pernyataan yang selalu bernilai salah. Yang kedua, perbedaan tautologi dan kontradiksi. Dari segi logika, tautologi selalu merupakan pernyataan yang masuk akal, sedangkan kontradiksi itu pernyataan yang tidak dapat diterima oleh akal secara logis. Berikut contohnya, yaitu contoh tautologi yang pertama, jika turun hujan, maka tanah akan basah. Ini sudah pasti benar. Contoh yang kedua, segitiga memiliki 3 sudut. Contoh yang ketiga, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Nah, contoh kontradiksi yang pertama, ini adalah bulan Februari dan ada 32 hari dalam bulan ini. Ini bernilai salah karena di dalam bulan Februari terdapat 28 atau 29 hari pada tahun kabisat. Contoh yang kedua, saya bisa terbang tanpa sayap. Ini sudah pasti salah karena manusia tidak memiliki sayap dan tidak pula bisa terbang. Yang ketiga, saya sedang berbicara tetapi tidak mengeluarkan suara. Ini sudah pasti salah karena seseorang yang berbicara pasti memiliki atau mengeluarkan suara. Selanjutnya kita melangkah ke bab 4, konsep kuantor dan ingkarannya. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu pertama, pengertian kuantor, dan yang kedua, jenis-jenis kuantor. Pengertian kuantor sendiri adalah suatu pernyataan yang menyatakan nilai atau jumlah. Kedua, jenis-jenis kuantor. Jenis-jenis kuantor ada kuantor eksistensial dan kuantor universal. Kuantor universal sendiri ditandai dengan kalimat semua, tidak ada, dan setiap. Sedangkan kuantor eksistensial yaitu beberapa, ada, dan
sebagian. Selanjutnya kita melangkah ke contoh soal. Contoh kalimat kontor. Yang pertama, semua yang ada di kampus adalah mahasiswa. Semua yang ada di kampus memakai baju putih. Jadi kesimpulannya, semua mahasiswa yang ada di kampus memakai baju putih. Misalkan ada kontur universal dan pernyataan keduanya juga kontur universal, maka kesimpulannya pasti universal. Tetapi jika keduanya eksistensial, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Contohnya beberapa yang ada di kampus adalah mahasiswa. Ada mahasiswa di kampus yang memakai baju putih. Tidak dapat ditarik kesimpulan karena tidak saling berhubungan. Kecuali, misalkan semua yang ada di kampus adalah mahasiswa. Beberapa yang ada di kampus memakai baju putih. Jadi kesimpulannya beberapa mahasiswa yang ada di kampus memakai baju putih. Selanjutnya, bab 5, 9 aturan penarikan kesimpulan. Yang pertama modus ponens, modus tollens, ketiga hukum tertautan, keempat hukum konjungsi, yang kelima hukum disjungsi, yang keenam hukum silogisme, yang ketujuh hukum ketergantungan atau dilema, yang kedelapan hukum De Morgan, kesembilan hukum distribusi. Selanjutnya kita melangkah ke contoh yang pertama, modus ponens. Modus ponens itu jika A maka B, maka kesimpulan diketahui A, kesimpulannya B. Contohnya, jika cuaca cerah dan aturan sederhana adalah jika cuaca cerah maka kita pergi ke taman. Itu adalah A, maka B. Maka kita dapat menyimpulkan kita pergi ke taman, yaitu premis B. Yang kedua, modus tollens. Jika kita memiliki premis tidak B dan implikasi jika A maka B, maka kita dapat menyimpulkan tidak A. Contohnya, jika kita tahu hari ini tidak hujan atau tidak B, dan aturan adalah jika hari ini hujan, maka jalanan akan basah. A, maka B. Maka kita dapat menyimpulkan hari ini tidak hujan atau tidak A. Yang ketiga, hukum tertautan atau law of kontrapositif. Jika implikasi A, maka B benar, maka tidak B, tidak A juga benar. Contohnya, jika pernyataan adalah jika seseorang adalah siswa A, maka mereka memiliki kartu identitas. Dan dapat disimpulkan bahwa jika seseorang tidak memiliki kartu identitas sekolah, maka mereka bukan siswa. Tidak A. Contoh yang selanjutnya yaitu hukum konjungsi atau law of conjunction. Jika premis A dan B benar, maka A dan B benar. Contohnya, jika kita tahu suhu lebih dari 30 derajat Celcius itu premis A dan langit cerah adalah premis B, maka kita dapat menyimpulkan suhu lebih dari 30 derajat Celcius dan langit cerah. Hukum disjungsi atau law of disjunction. Jika A atau B benar, atau keduanya, maka A atau B benar. Sebagaimana yang telah diinstruksikan pada materi sebelumnya, hukum disjungsi yang digunakan adalah kata hubung atau. Contohnya, jika kita tahu hari ini adalah hari libur atau kita memiliki pekerjaan, maka kita dapat menyimpulkan hari ini adalah hari libur atau kita memiliki pekerjaan. Hukum silogisme. Jika A mengakibatkan B dan B mengakibatkan C, maka A mengakibatkan C benar.
Contohnya, jika hujan, maka tanah basah. Itu premis A maka B. Dan jika tanah basah, maka taman berlumpur. Premis B maka C. Maka kesimpulannya, jika hujan, maka taman berlumpur. Yaitu premis A maka premis C. Di mana premis B atau pernyataan yang sama kita hilangkan. Selanjutnya, hukum ketergantungan atau law of dilemma. Contohnya, jika A mengakibatkan B dan C mengakibatkan D, dan A atau C benar, maka B atau D benar juga. Contohnya, jika kita beli mobil, maka punya mobil baru. Itu premis A, maka premis B. Dan jika beli sepeda, maka punya sepeda baru. Premis C, maka premis D. Dan kita tahu bahwa seseorang memutuskan untuk membeli A atau C, di mana membeli mobil atau membeli sepeda. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa mereka akan membeli mobil baru atau sepeda baru. B atau D. Hukum De Morgan. Ini menghubungkan negasi dengan konjungsi dan disjungsi. Misalnya, tidak A dan B, setara dengan tidak A atau tidak B. Contohnya, jika kita ingin menyatakan bahwa tidak ada hewan yang berwarna merah dan biru secara bersamaan, kita bisa mengatakan tidak A dan B, yang berarti tidak A atau tidak B. Yang artinya tidak ada hewan yang berwarna merah atau tidak ada hewan yang berwarna biru. Hukum distribusi. Ini menghubungkan konjungsi dan disjungsi, misalnya A dan B atau D setara dengan A dan B atau A dan C. Contohnya, jika kita ingin menyatakan bahwa kita akan pergi ke taman jika cuaca cerah atau cuaca berawan, maka dapat diformulasikan menjadi cuaca cerah dan tidak hujan atau cuaca cerah dan tidak berawan. Selanjutnya, bab ke-6, kalimat kuantor dan pembuktian. Pembuktian kalimat kuantor adalah proses dalam matematika dan logika di mana kita menyediakan argumen atau bukti yang meyakinkan untuk menunjukkan apakah suatu pernyataan yang menggunakan kuantor universal atau eksistensial adalah benar atau salah dalam konteks yang diberikan. Kuantor universal dan eksistensial digunakan untuk mengungkapkan kuantitas atau jumlah entitas dalam suatu himpunan atau kondisi tertentu. Pembuktian kalimat kuantor melibatkan pemahaman yang mendalam tentang definisi kalimat kuantor, aturan logika, dan matematika yang relevan secara kemampuan untuk merinci pernyataan menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan mudah diverifikasi. Tujuan utama pembuktian kalimat kuantor sendiri adalah untuk membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran yang melibatkan suatu konteks tertentu. Contohnya, ada anggota elemen X yang merupakan sin 1,5. Pernyataan ini bernilai salah karena nilai maksimum sin seperti yang diketahui adalah 1. Jadi kalimat kuantornya yaitu pertama, tidak benar bahwa ada anggota X yang merupakan sin bernilai 1,5. Kedua, tidak ada anggota X yang merupakan sin bernilai 1,5. Yang ketiga, ada anggota X yang merupakan sin tidak bernilai 1,5. Ini merupakan jawaban yang benar karena kita memiliki soal yang salah. Jadi kuantornya benar.
Jika contohnya adalah pernyataan yang benar, maka konturnya salah. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi, itulah materi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.